Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara tetap bersama kami di Menara Doa Online kita. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita siapkan pikiran kita. Kita mau bawa hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita mulai berdoa. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Kami datang ya Bapa, dengan penuh rasa syukur menghampiri pelataran-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau ya Bapa. Karena sampai saat ini kami tetap bertahan ya Bapa. Kami tetap mencintai Engkau, bukan kuat dan gagah kami, namun karena kekuatan dari firman-Mu ya Bapa. Kekuatan daripada Roh Kudus-Mu yang selalu berbicara kepada kami, menghibur kami ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau lebih lagi ya Bapa. Lebih lagi bawa kami masuk di dalam kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kehendak kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah Bapa yang jadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami siap menyembah Engkau. Kami akan tetap cinta Engkau di dalam segala keadaan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya Bapa. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita naikkan syukur kita nyanyikan. Ku tetap cinta. Mari kita sembah Dia. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Katakan, kita tetap setia kepada Yesus. Ku tetap setia. Tetap setia. Katakan, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sama-sama angkat suara kita nyanyikan. Terlalu banyak Tuhan telah beri
Sama-sama. Ku tetap cinta, kami kan tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, kami mau tetap setia. Tetap setia, oh Tuhan Yesus kami kan setia. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Mari semuanya kita angkat suara kita nyanyikan. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri. Oh Yesus Tuhan, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Yesus, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita semuanya angkat suara kita. Oh, naikkan doa kita bagi Dia. Yesus, terima kasih penyertaan-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengirim Roh Kudus bagi kami untuk menuntun kami ya Tuhan, untuk selalu mengingatkan kami untuk tetap bertahan, untuk tetap mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Bapa. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau ya Bapa. Kami perlu penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Biarlah Engkau sertai kami ya Bapa, agar kami tetap cinta dan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, lebih lagi kita naikkan syukur kita bagi Dia. Kita menyanyikan terlalu banyak, oh yang Tuhan tak beri. Yesus, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
selamalah. Biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selamalah. Biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia. Oh Tuhan, untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang berada di kendaraan, yang berada di kantor-kantor, di mana saja Bapak Ibu berada saat ini menyaksikan ibadah ini secara online, mari sembah Dia. Ketika kita menyembah Dia, terjadi mukjizat di dalam kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan, segala bebannya diangkat, akan turun sukacita bagi kita. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kepada siapa kami berharap ya Bapa. Allah sumber kekuatan yang memberi kami pertahanan. Engkaulah yang membuat kami bertahan sampai saat ini Yesus. Engkau Bapa kami yang kekal, penasehat ajaib, Allah kami yang kami sembah, yang layak dipuji, diagungkan, dimasyurkan. Oh Yesus, Father, I worship you, Jesus. I worship you, Father. Lebih lagi berperkara dalam hidup kami Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan, kami masyurkan Raja kami. Oh haleluya. Father, I worship you. Kami sembah Tuhan dan Raja kami, sumber keselamatan kami, sumber berkat kami, satu-satunya Allah, tempat kami berpaling, tempat kami bersandar. Engkau layak disembah, kami sembah, Engkau layak disembah. Syakarana bala 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 bala. Sherere rara bala bayet. Syakarana bayet rara bayet. Oh haleluya. Oh haleluya. Sharara bala 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 bayet tarala bayo. Syakarana bala bayet sando. Haleluya, haleluya. Kami agungkan kebesaran-Mu Bapa. Terpujilah Immanuel. Syakarallah. Haleluya. Syarada bala 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 bala. Syakarallah bala 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 bala. Syakarallah bala 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 bala. Syakarallah bala 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 bala. Oh haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau, ku sembah, ku sembah.
Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari semua yang angkat suara kita sembah Dia, katakan, Kau ku sembah Yesus, Kau ku sembah Allah kami, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah, haleluya, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sama-sama dari awal, lebih lagi kita masuk dalam hadirat-Nya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah Dia, kita serukan, katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Tuhan kami, Kau ku sembah, oh Tuhan kami menyembah, Kau ku sembah Yesus, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah, Kau ku sembah, oh haleluya, Kau ku sembah, dan Raja, Kau ku sembah, Tuhan Yesus, oh Tuhan kami menyembah,
Tuhan. Pegang tangan kami, jangan lepaskan kami ya Tuhan. Dengarlah seruan doa kami Yesus. Haleluya. Mari semuanya terukan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Mari semuanya lebih dalam lagi serukan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Tuhan, biarlah kasih-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami untuk bisa melayani-Mu ya Tuhan. Sampai akhir hidup kami, berikan kami Tuhan, ya Tuhan, roh yang rela, roh yang setia ya Tuhan. Sebab ya Tuhan, kami tahu kepada siapa lagi ya Tuhan kami akan pergi. Kami hanya ingin ya Tuhan belajar, bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Hari ini aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka. Tuhan dengar ya Tuhan doa-doa yang mereka naikkan ya Tuhan dari hati mereka yang paling dalam. Tuhan, kalau hari-hari ini mereka mengalami banyak perembukan, kesulitan, kesusahan, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan hati mereka. Hibur ya Tuhan anak-anak-Mu. Biarlah Engkau berikan ya Tuhan, buka mata hati kami untuk kami bisa melihat ya Tuhan pengharapan yang Kau sudah sediakan buat setiap kami. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, Kau urapi dan Kau pakai kami lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Percayakan kami ya Tuhan, percayakan kami dengan perkara-perkara yang besar. Dan kami percaya bagi-Mu lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan dan pikirkan. Hari ini ya Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan Kau berikan ya Tuhan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, pengajaran-Mu Tuhan, untuk kami bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Tolong kami semuanya Bapa, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa sama-sama kumpul di menara doa. Ya saudara, kita berdoa, memuji dan menyembah. Nah hari ini saya mau sharingkan saudaraku ya kan, tentang satu kebiasaan yang perlu kita bangun,
Yaitu saya berikan judul kebiasaan rohani ya yang dapat membantu kita untuk bisa bertahan di masa-masa sulit, khususnya ketika saudara melayani Tuhan. Ya kan, ketika saudara tahu bahwa hidup saudara adalah untuk melayani Tuhan. Nah, kita baca Alkitab kita di Kolose 2 ayat yang ke-6. Ini dasar daripada firman Tuhannya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap. Kalau dalam terjemahan yang lebih jelas, ya kan, hidupmu tetap itu artinya setialah di dalam Dia. Nah, hari ini saudara, saya ingin menguatkan kita semua ya, tidak peduli apapun jenis pelayanan kita ya. Saudara di gereja kah, saudara melayani di gereja atau di tempat manapun, bahkan saudara melayani di kantor, di sekolah, dimanapun ya kan. Saya percaya bahwa siapapun bisa cepat berkembang, cepat sukses pelayanannya, entah dalam 6 bulan atau 5 tahun. Tetapi saya berdoa supaya saudara semuanya tetap setia melayani Tuhan seumur hidup. Katakan amin. Nah, walaupun dalam pelayanan banyak sekali tantangan, kesulitan yang membuat kita mau mundur. Apalagi para sukarelawan, para pengerja yang bukan full timer. Saudaraku, udahlah gak mau melayani lagi lah saya. Karena kecewa ini dan lain sebagainya. Saya ingin menguatkan saudara bahwa saudaraku, Tuhan di kerajaan Allah, di dalam kekekalan, Tuhan tuh melihat saudaraku, satu hari murid-murid ketika Tuhan bilang kamu akan didudukan sebelah gini-gini, ya kan, kamu akan turut memerintah. Murid-murid tanya, Tuhan Yesus, siapa ya kan yang terbesar di antara kami? Bagaimana cara jadi orang yang terbesar? Lalu Yesus kasih gambaran bahwa ya kan, kalau bangsa-bangsa, raja-raja daripada bangsa-bangsa, mereka memerintah dengan keras, dengan tangan besi. Tetapi aku mau mengajarkan kamu, kata Tuhan Yesus dalam bahasa sehari-harinya, barang siapa yang ingin jadi terbesar, dia harus jadi apa? Pelayan. Harus melayani. Ya kan, bahasanya Barnabas, saudara, yang kita bahas beberapa waktu yang lalu adalah orang yang melayani itu seperti seorang yang menggendong. Saudara mungkin pernah menggendong anak saudara yang masih kecil, dia ada di bahu, kita gendong begitu. Ya, ini pelayanan. Ya kan? Apa yang terjadi ketika kita gendong anak kita yang masih kecil tuh di bahu kita? Dia bisa melihat lebih jauh daripada apa yang kita lihat. Itu namanya melayani. Ya kan saudara? Dia bisa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita bisa lakukan. Dia bisa lebih tahu, lebih banyak tahu daripada kita. Jadi pelayanan itu adalah untuk saudaraku, untuk nama Tuhan dipermuliakan, untuk bisa membesarkan daripada orang lain. Nah, hari ini saudara, saya ingin ajak saudara ada beberapa kebiasaan rohani yang bisa membantu kita, ya kan, untuk terus berjalan. Bahkan saudara, ketika hidup kita, pelayanan kita terasa sulit secara fisikal, ya kan, kita sudah mulai menurun fisik, ya, mungkin emosional, kita punya perasaan-perasaan atau mental secara rohani. Tetapi saudara, ya, saya ingin beritahu kepada saudara, ingin sharingkan bahwa kebiasaan rohani ini akan memberikan kita kekuatan, ya kan, yang dibutuhkan supaya saudara bukan cuma bisa bertahan, tetapi bisa menikmati pelayanan saudara. Katakan amin. Banyak ada orang, aku bertahan aja nih pelayanan, ya kan, bertahan aja, ya kan, karena aku gini. Enggak, pelayanan itu harus dinikmati. Ketika saudara sudah menikmati karena sudah mencintai, saudaraku sudah mencintai Tuhan, saya yakin Tuhan akan buat berhasil. Nah, bagaimana caranya saudaraku? Ingat, yang pertama saudara, ini yang harus kita terus bangun kebiasaan. Ini saya tulis saudara, setelah saya renung, saya belajar, saudara, banyak hal, dan saya coba praktekkan. Saya gak pusing, ya kan, dengan apapun, ya kan, pendapat daripada orang atau omongan orang, saudara, tentang gereja, tentang kita dan lain sebagainya. Yang saya mau pedulikan adalah ini yang pertama yang saya harus bangun kebiasaan nih. Yang pertama, ya kan, saya harus menjaga
hidup saya tetap apa? Bersih. Katakan amin. Ini penting. Ya. Saudara kalau makan, ya kan makan di piring. Kita kan gak cari piring emas, piring perak. Saudaraku, pokoknya yang kita cari itu piring yang apa? Yang bersih. Gitu juga Tuhan. Tuhan tuh kalau mau memakai seseorang, ya saudara, dia gak lihat. Wah, dia kaya atau miskin, dia pinter atau bodoh. Enggak lihat dari itu keterampilannya. Yang dia lihat adalah apakah orang ini adalah orang yang mau dibentuk, diproses, dikuduskan. Yang ngerti dan percaya katakan amin. Nah, saya belajar, saudara, saya melihat, saya memperhatikan ya dalam pelayanan, dalam kehidupan kekristenan. Saya baca biografi banyak hamba-hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya saudara, karyanya, dampak pelayanannya itu masih sampai sekarang. Saya perhatikan bahwa satu hal gini saudara. Sebelum Tuhan memakai seseorang secara luar biasa, Tuhan akan membersihkan hidup mereka. Katakan amin. Lewat apa? Yang saya pakai istilah diremukan. Peremukan ini terjadi. Supaya saudaraku, orang ini bisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita tentang pentingnya menjaga hidup itu tetap bersih. Hidupnya bersih. Ya, secara jasmani luaran aja kita ingin kalau misalnya kamar tuh bersih, rapi. Kita tuh lebih tenang rasanya jiwa kita. Katakan amin saudara. Tubuh kita juga jaga bersih. Nah Tuhan mau saudara kita juga mau punya hati yang bersih. Nah Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Dia tulis ini kepada Timotius. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Katakan amin saudara. Ya ini penting saudara. Ya kan bahwa Tuhan tidak cari orang yang berbakat untuk dipakai melakukan kehendaknya. Tapi Tuhan mau mencari orang-orang yang ingin hidupnya selalu dibersihkan. Selalu dibersihkan. Makanya penting saudaraku ya kan. Dari dosa, kesalahan oleh firman dan Roh Kudus. Nah Rasul Paulus, apa yang membuat Rasul Paulus itu awet pelayanannya. Bahkan dia bersaksi sampai garis akhir. Aku sudah mencapai garis akhir. Dia jaga hidupnya tetap bersih. Dia bersaksi kok saudara, ya kan? Ya kan? Kita dalam Kisah 24 ayat 16. Dia bersaksi sama Raja Agripa. Dia berkata apa saudara? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Katakan amin. Bersih. Jangan jahat. Jangan punya pikiran-pikiran. Ya kan, yang jahat, yang negatif tentang orang apalagi saudara-saudara kita. Saudaraku. Nah, di bagian lain lagi ada nasihat Rasul Paulus kepada Timotius untuk supaya sukses pelayanannya. Ya, nasihat-nasihatnya didengarkan, perkataan didengarkan. Bagaimana caranya? Nah, Paulus jelaskan dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Dan dari hati nurani yang murni. Dan dari iman yang tulus ikhlas. Hati yang suci. Hati nurani yang murni. Dan iman yang tulus. Kalau 3 hal ini kita doakan dan minta Tuhan berikan ini kepada aku. Kalau Tuhan sudah berikan, saya yakin pemberitaan firman, nasihat kita, hidup kita akan dipakai. Banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa dikuatkan. Anak-anak kita, keluarga kita bicara nasihat. Karena dasarnya adalah kasih. Ya kan, kasih yang timbul dari mana? Kasih yang tulus. Hati yang suci, hati nurani yang murni,
iman yang tulus. Jadi yang pertama, biasakan hidup bersih. Katakan amin. Ini penting. Bersih bukan juga cuma tampilan di luar. Tapi yang hati dan pikiran, ya kan, mata kita, ya kan, harus bersih. Yang kedua, makanya saya mau bahas, ini biasakan. Kita harus, ya kan, membiasakan diri, ada kebiasaan menjaga mata yang baik. Ya kan? Sangat mudah untuk melihat atau berfokus, ya kan, kepada diri kita sendiri ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Jadi orang yang lihat diri, sayang diri, merasa jadi korban. Ya saudara, ya kan, itu wajar. Ya kan, pada masa-masa sulit kita mikirkan masalah kita sendiri, ya kan. Tetapi Tuhan mau kita sebagai hamba Tuhan, yang mau jadi pelayan Tuhan, yang bisa jadi berkat buat orang lain. Perhatikan, ketika saudara ada dalam masa sulit, pastikan pertama, jaga dirinya bersih. Yang kedua, supaya kita memiliki mata yang baik. Matius 6 ayat 22 katakan apa? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, apa? Teranglah seluruh tubuhmu. Apa maksudnya di sini, saudaraku? Ya, saya mau ngomong begini, saudara. Seringkali ada banyak orang berkata tentang visi, ya kan? Tentang visi. Ini kata visi ini seringkali disalahpahami oleh banyak orang, saudaraku. Ya kan? Jadi, wah, ya betapa penting jadi visioner. Orang bisa punya visi, aku dapat visi dan lain sebagainya. Setelah saya pelajari, saudaraku, dari berbagai daripada ini kan, saya melihat bahwa sebenarnya, saudaraku, ya, visi itu bukan tentang kemampuan untuk melihat masa depan. Bukan, kalau menurut saya. Tetapi, ya kan, kalau kita mau jujur, kayaknya tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi masa depannya. Setuju gak, saudara? Katakan amin. Siapa yang tahu? Jadi kata visi itu bukan tentang kemampuan bisa melihat ke depan. Saudaraku, tetapi pengertian visi yang benar adalah kemampuan kita melihat Tuhan di tempat di mana kita berada, di dalam situasi kita saat ini, dan kita tetap mau melangkah hidup bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Di saat khawatir, kita bisa lihat Tuhan itu perlindunganku. Saat aku takut, aku khawatir, aku bisa lihat Tuhan itu perlindungan. Kau perlindunganku, kau pengharapanku. Saat aku takut, aku percaya. Itu visi. Saat kita sendirian, seperti ditinggalkan, seperti ditolak, dibuang, diasingkan, kita bisa melihat Tuhan sebagai apa? Sahabat. Saat kita sakit, kita bisa lihat Tuhan itu penyembuh. Katakan amin. Ini visi. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengerja, saudara harus bisa punya mata yang baik. Ini penting. Saat kita jatuh, kita gagal, kita bisa lihat Tuhan itu kebenaranku. Dia yang membenarkan aku. Oleh kuasa darahnya. Katakan amin. Mata yang baik juga bukan cuma bisa melihat diri kita, situasi dan keadaan. Kita juga bisa melihat orang lain. Dengan mata apa? Kasih karunia. Seperti Barnabas. Dia bisa melihat, ya kan, dengan mata penuh kasih karunia. Ketika dia lihat Saulus, semua murid-murid Tuhan, semua jemaat lihat Paulus, semuanya tidak percaya. Semuanya tolak, tidak bisa. Tapi dia bisa melihat dengan mata yang baik. Dia terima Saulus. Lalu dia pasang badan buat Saulus yang akhirnya namanya Paulus. Lalu dia bawa kepada pemimpin gereja, para rasul. Karena Barnabas orang yang murah hati, yang baik hati, penuh iman, penuh roh. Perkataannya didengarkan. Katakan amin. Akhirnya saudara apa? Saulus diterima dan dia akhirnya bisa melayani. Katakan amin, saudaraku. Nah, orang yang punya mata baik, dia bisa mengangkat orang lain. Ya kan, saudara, dia bisa angkat dengan pertemukan orang ini dan orang bisa naik. Dia bersyukur. Itu orang yang punya mata baik. Katakan amin. Bukan potong orang, jegal orang supaya orang ini jangan. Ada beberapa orang seringkali
Oh jangan ditemuin sama dia. Nanti gini. Kita harus melihat dengan mata yang penuh kasih. Itu mata yang baik. Dalam seorang yang melayani, kita selalu melihat bagi apa yang bisa. Aku bisa kenalkan dia. Ya kan, dengan kalau dia kenal ini akan berkembang, dia bisa naik. Mungkin dia naik lebih dari aku. Saya bisa katakan amin. Ini pelayan ini harus punya mata yang baik. Ya kan, untuk secara pribadi kita bisa lihat Tuhan secara pribadi kita. Dalam setiap segala situasi kita. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita bisa pakai mata yang penuh dengan kasih karunia. Sebab Tuhan melihat kita. Katakan amin. Itu yang paling, mata yang baik bukan mata. Ya kan, mata yang bisa melihat, melampaui kesalahan di masa lalu. Dia bisa melihat, saudara, bagaimana Tuhan hari ini untuk dia. Dan bagaimana apa yang Tuhan akan kerjakan di masa yang depan. Yang ketiga, saudaraku, yaitu bahwa kebiasaan yang harus kita bangun yang ketiga. Pertama adalah jaga hidupnya tetap bersih, hidupnya bersih. Dalam segala aspek lah, keuangan, perkataan, segala macam, segala aspek kita. Pastikan bersih. Ada pertanggungjawaban. Waktu-waktu yang kita pakai, uang kita pakai, dan apapun yang Tuhan percayakan. Bersih. Yang kedua adalah punya mata yang baik. Yang ketiga adalah apa, saudara? Kita harus menjaga hati yang tetap bersih. Ini penting, syukur ini penting. Saudaraku, kita banyak dengar khotbah di gereja tentang harus bersyukur. Kita buka media sosial, orang-orang dunia juga bilang harus bersyukur. Yang jadi masalah adalah kenapa kok kita suka bersungut-sungut? Saudaraku, para dokter mengatakan emosi yang paling sehat itu adalah apa? Rasa syukur. Saudara, Tuhan akan memberkati dan memakai orang-orang yang hidup, yang hatinya melimpah dengan rasa syukur. Tapi Tuhan tidak bisa pakai dan memberkati orang yang tidak tahu terima kasih. Katakan amin. Karena orang yang bisa punya rasa syukur, saudaraku, dan terima kasih, ini orang rendah hati. Ya kan? Sebenarnya kita bisa terima kasih karena sebenarnya aku gak pantas nih nerima nih. Kok aku dikasih ya? Terima kasih. Kalau kita sombong, orang ngasih, udah pantasnya lah aku kasih. Emang udah. Kenapa kita gak coba? Ngomong aja, kenapa berat? Kalau kita mau terima kasih, ngomong terima kasih. Kalau kita mau bersyukur, ucapkan syukur ke Tuhan. Katakan amin, sudah. Ucapkan. Seringkali kita tahan. Ya kan, tahan. Diam. Kadang WA aja, makasih. Wah, itu luar biasa. Kita baca sama-sama yuk. Di dalam Roma pasal 12 ini awet. Rasul menasihati hal-hal yang berikut yang buat kita jadi awet pelayanannya. Kita baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Ini penting. Sebagai pelayan, saudara harus bisa bersukacita senantiasa. Katakan amin. Kalau orang Palembang bilang gini. Ya, kalau orang Palembang pakai istilah muka busuk katanya. Saya baru tahu. Jangan tunjukkan muka busuk kepada siapapun kalau saudara mau dipakai, ya kan, oleh Tuhan, ya kan, menjadi saluran berkat. Katakan amin. Jangan pakai muka busuk. Ya walaupun saudara ada mungkin pergumulan persoalan, jangan kasih muka busuk ke orang. Apalagi lagi duduk di meja, orang lagi bersukacita. Saudara, katakan amin. Tuhan tuh tegur loh saudara Kain. Kenapa muka memuram? Kalau Tuhan tuh pakai bahasa Palembang, Tuhan tuh ngapo kau mukamu busuk nian. Ya kan, kau busuk ini muka, nanti setan itu segala macam lalat itu biasa masuk dalam diri kamu. Dan betul, Kain akhirnya membunuh Habel abangnya. Kalau kita mau awet pelayanan kita, Tuhan hanya minta apa? Bersuka cita. Katakan amin. Kalau kita bisa bersuka cita, saudara, apa yang terjadi? Itu ada satu kekuatan yang keluar. Maka sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku. Kalau bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya perlindunganku. Yang kedua adalah tetap berdoa. Pelayan Tuhan harus suka berdoa. Apapun dia selalu doakan. Selalu dia berdoa. Saudara, dia tahu bagaimana berdoa. Bagaimana bersyukur. Bagaimana berterima kasih. Seorang yang suka berdoa. Saya percaya, saudara,
dia akan terus bersuka cita. Yang ngerti katakan amin. Dan orang yang suka berdoa, pasti orang ini bisa mengucap syukur dalam segala hal. Katakan amin. Kata kuncinya yang di tengah-tengah. Saudara, kita bisa bersuka cita karena kita berdoa. Kalau kita berdoa, kita bisa mengucap syukur. Katakan amin. Ini penting. Ketika kita berhenti berdoa, angkat yang tengahnya. Sulit untuk bersuka cita. Sulit untuk bersyukur. Pokoknya ngeluh terus. Yang saya pelajari, saudara, banyak di antara kita suka bersungut-sungut dalam pelayanan. Kita bersungut-sungut dengan si A, si B. Kita sungut-sungut dengan pemimpin-pemimpinnya, departemennya, pemimpin kulnya, bahkan pendetanya dan lain sebagainya. Saudara Kristus, ya kan? Kita kurang punya rasa syukur dan terima kasih. Kalau kita tidak punya rasa syukur dan terima kasih, kita akan kesulitan untuk bertahan dalam pelayanan. Sebab saya ingin beritahu kepada saudara, ya, kita ini pasti akan menemukan banyak masalah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Dan kita bekerja sama, kita hidup bersama-sama dengan orang yang tidak sempurna. Harusnya kita ngerti dan jangan berharap semuanya akan sempurna. Orang-orang sempurna gak pernah buat salah. Kita aja sering berbuat salah. Kita juga sering berkata salah. Kenapa kita tuntut orang lain? Ya ke saudaraku, berbuat kesalahan. Lalu kita ngomel-ngomel, marah-marah. Nah ini yang kita bangun, kita sama-sama saudaraku. Bangun kebiasaan untuk bisa bersyukur. Katakan amin. Terakhir, ini penting saudaraku. Ya, yang terakhir. Ini kita harus jaga pikiran kita. Biasakan jagain pikiran supaya pikiran kita ini tertuju kepada Yesus. Katakan amin. Pokoknya patokan kita Yesus. Teladan kita Yesus. Apa-apa kalau kita kena apa-apa, ada apa-apa. Kenapa kita harus berdoa? Waktu kita berdoa kita arahkan pikiran kita Yesus. Kalau kita doa, kalau ada apa doa tujuan, kita tuh tujuannya ke Tuhan. Katakan amin. Nah hari ini saya mau kasih tahu begini. Ada dua motivasi yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Ya kan? Dia bilang, kata psikolog bilang, motivasi yang pertama tuh motivasi yang bersifat internal. Ya kan? Yang kedua adalah eksternal. Nah, motivasi yang bersifat eksternal itu adalah kita melakukan sesuatu karena ada upah. Karena ada hadiah yang dijanjikan. Ya kan, saudaraku, ya kan? Ya kan, ada bonus. Ya kan? Atau kita melakukan sesuatu karena kita takut untuk mendapatkan hukuman. Nah, itu loh saudaraku. Itu namanya sifatnya ekstra di luar. Tapi ada motivasi yang menggerakkan kita, ya kan? Itu sifatnya di dalam. Aku melakukan ini karena aku seneng. Aku bisa merasa puas. Aku bisa tunjukkan bakat aku. Kalau aku lakukan sesuatu ini, kalau aku disuruh, misalnya ada beberapa orang senang kan, ayo aku jadwal kamu ya untuk nyanyi. Aku jadwal kamu ya untuk melayani. Misalnya kan, kita tuh rasa seneng gitu di dalam diri. Kalau aku disuruh, saya seneng karena merasa dipercaya. Tetapi ada motivasi yang jauh lebih tinggi daripada motivasi eksternal maupun internal. Yaitu apa saudara? Kita melayani Tuhan karena kita melihat adanya dampak pelayanan kita yang bersifat kekal. Saudara melayani Tuhan. Saudara, bukan karena ada upah. Bukan takut dihukum. Bukan itu. Atau bukan untuk kesenangan sendiri. Walaupun Tuhan pasti juga kasih sukacita dalam melayani. Tetapi motivasi kita melayani. Karena kita tahu dampak pelayanan kita sekecil apapun pelayanan itu. Ya kan saudaraku, itu sifatnya kekal. Katakan amin saudaraku. Nah oleh karena itu Yesus bisa bertahan dalam pelayanannya. Ya kan saudaraku, walaupun banyak sekali penderitaan, kesusahan saudaraku. Tapi Alkitab katakan Yesus itu mengabaikan semuanya itu. Karena apa? Karena dia melihat dampak kekal daripada pelayanannya. Yaitu apa saudara? Ketika dia serahkan nyawanya di atas kayu salib. Saudara, dampaknya sampai pada kekekalan. Semua orang yang percaya pada Yesus tidak binasa. Mereka beroleh hidup yang kekal. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Kalau kita bisa menjaga pikiran kita pada dampak yang kekal.
dan abadi dari, ya kan saudaraku, pada dampak yang kekal dan abadi dalam pelayanan kita, maka hal ini akan menguatkan kita dalam kita menanggung pencobaan dalam pelayanan kita. 2 Korintus 4 ayat 17, ini ayat terakhir saya mau bacain buat kita, saudara, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya diberkati dengan pesan ini. Kalau saudara seorang pelayan Tuhan, ya kan? Saya berdoa saudara akan awet pelayanannya. Bagaimana untuk bisa awet? Saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Ayo kita bangun kebiasaan. Pertama apa? Hidup yang bersih. Yang kedua apa saudara? Yang kedua adalah apa? Saudara dan saya harus punya mata yang baik. Bisa lihat Tuhan di setiap keadaan hidup kita. Bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan atas hidup orang lain. Bukan dengan pakai kacamata kita sendiri. Yang ketiga adalah kita harus tetap bisa menjaga rasa syukur kita dan terima kasih. Yang keempat adalah apa saudara? Mata kita tertuju pada Tuhan. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan ini. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa sama-sama. Kita akan makan perjamuan kudus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak, satu hal yang kami minta, beri kami Tuhan kekuatan, kemampuan untuk bisa terus mengasihi-Mu. Setia ya Tuhan sampai akhir. Biarlah kami dikenal bukan cuma orang yang dipanggil dan dipilih, tapi juga menjadi orang yang setia ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus kami mohon, tolong kami semua Tuhan. Kami mau melayani-Mu Tuhan sampai pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami bawa hati kami, hidup kami di dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kau kuduskan hati kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Berikan kami mata untuk bisa melihat ya Tuhan. Ada Tuhan dalam setiap situasi hidup kami. Berikan kami mata untuk melihat ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan atas hidup daripada saudara-saudara kami, orang lain ya Bapa. Dan juga ya Tuhan berikan kami hati yang bisa bersyukur selalu dengan Tuhan. Mata hati kami selalu tertuju kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lo berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Angkat kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.